Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantan Nugraha, NIM 2003070. Dan rekan saya Taufik Hidayat, NIM 2008294. Kami berdua dari program studi Pendidikan Multimedia Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan parity check untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, sebelum lebih jauh membahas parity check, di sini akan diilustrasikan terlebih dahulu bagaimana kesalahan itu terjadi dan bagaimana kesalahan yang terjadi itu dideteksi oleh teknik yang namanya parity check. Nah, sebelum lebih jauh membahas parity checking, kita ilustrasikan terlebih dahulu bagaimana sistem komunikasi itu terjadi error. Nah, kita misalkan terdapat sebuah sistem komunikasi data, yaitu komputer, mengalami error. Nah, ketika mengalami error ini, biasanya masalahnya itu terdapat pada masalah reliability-nya. Nah, karena ketika sinyal yang dikirim melalui medium tertentu dapat mengalami pelemahan, distorsi, dan adanya keterbatasan bandwidth. Nah, hal tersebut itu dapat membuat data yang kita kirim itu menjadi rusak, hilang, ataupun berubah. Nah, salah satu penyebabnya yaitu karena adanya kesalahan dalam transmisi data. Nah, untuk mendeteksi error pada transmisi data, kita dapat mendeteksi kodenya. Nah, kode yang digunakan dalam sistem komunikasi data atau sistem digital, bentuk datanya yaitu kode biner. Kodenya itu ada 0 dan ada 1. Nah, sekarang coba kita gambarkan bagaimana transmisi data biner yang mengalami error atau mengalami kesalahan. Misalkan kita memiliki kode biner pengirim yaitu 100011101 dan kode biner penerima yaitu 11001110001. Nah, di sini seharusnya kode biner penerima harusnya menjadi 0 bukan menjadi 1 karena pada kode biner pengirimnya yaitu 0. Nah, di sini kode biner 0 seharusnya menjadi 1 karena kode biner pengirimnya yaitu 1. Maka dapat dikatakan hasil dari transmisi ini tidak sesuai atau dapat dikatakan dengan error. Nah, untuk mendeteksi error ini terdapat 4 cara untuk mendeteksinya, yaitu cara yang pertama binary, cara yang kedua yaitu parity checking, cara yang ketiga yaitu ring counter, dan cara yang keempat block parity. Nah, di sini akan lebih diperdalam mengenai parity checking. Nah, parity checking itu sendiri tujuannya yaitu untuk menambahkan bit parity. Nah, untuk menambahkan bit parity ini terdapat 2 cara, yaitu yang pertama odd parity atau parity ganjil, dan yang kedua ada even parity. Nah, odd parity ini transmisi datanya biasanya dilakukan secara sinkronus, yaitu sebelum data dikirim akan dicek terlebih dahulu jumlahnya apakah genap atau ganjil. Apabila ganjil, maka bit parity ditambahkan 0, sedangkan apabila genap, maka bit parity akan ditambahkan 1. Nah, yang kedua, yang even parity ini biasanya transmisi datanya dilakukan secara asinkronus, yaitu sebelum data dikirim akan dicek terlebih dahulu jumlahnya genap atau ganjil. Nah, apabila genap, maka akan ditambahkan bit parity-nya itu 0. Apabila ganjil, akan ditambahkan bit parity-nya yaitu sama dengan 1. Nah, berarti dapat dikatakan dari kedua parity check ini akan mendapatkan extra bit 0 atau 1. Nah, coba kita sekarang lihat contoh dari parity checking ini. Parity checking ini, untuk melakukan parity checking ini, kita coba jumlahkan terlebih dahulu angka 1 yang terdapat pada kode biner di sini. Kita coba jumlahkan. Setelah dijumlahkan, total number-nya menjadi 4. Nah, selanjutnya kita pastikan dulu kita akan merubahnya ke odd parity atau ke even parity. Misalkan kita akan merubah terlebih dahulu ke odd parity, maka ketika kita akan merubah ke odd parity, total number parity-nya menjadi 1 karena terdapat 1 penambahan bit. Kenapa terdapat 1 penambahan bit? Karena di sini total number-nya yaitu 4. 4 ini merupakan bilangan genap, sementara kita hasil transmisi datanya yaitu menjadi ganjil atau odd parity. Nah, yang kedua, kita akan mentransmisikan data kode biner ini menjadi even parity. Nah, untuk menjadi even parity, total number parity-nya menjadi 0 atau
karena tidak ada penambahan bit, karena total number ini bilangannya sudah genap, sehingga kita tidak perlu menambahkan 1 bit kepada kode biner ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara even parity check dan juga odd parity check. Jadi yang pertama ada even parity check atau paritas genap. Nah, ketika kita menggunakan even parity check, bit paritas akan bernilai 1 ketika jumlah bit 1 dalam data adalah ganjil. Namun, ketika jumlah bit 1 dalam data adalah genap, maka bit paritas akan bernilai 0. Nah, ada contohnya ya. Ketika kita mempunyai data 1010, maka bit paritasnya akan bernilai 0. Kenapa? Karena jumlah bit 1 dalam datanya itu adalah genap. Di sini jumlah bit 1 itu ada 2 yang berarti adalah genap. Nah, kemudian satu contoh lagi, kita punya data 0100. Nah, dimana data tersebut mempunyai jumlah bit 1 adalah 1 gitu. Berarti kalau 1 itu ganjil. Nah, kalau ganjil berarti bit paritas yang ditambahkan adalah bernilai 1. Kemudian ada odd parity atau paritas ganjil. Kalau ini mungkin kebalikannya ya, kebalikan dari even parity check. Nah, paritas ganjil sendiri, bit paritasnya itu akan bernilai 1 ketika jumlah bit 1 dalam data adalah genap, dan bit paritasnya akan bernilai 0 jika jumlah bit 1 dalam data adalah ganjil. Nah, seperti contoh, kita punya data 1101.010. Nah, si bit paritasnya itu akan bernilai 1. Kenapa? Karena jumlah bit dalam datanya itu adalah genap. Di sini kan jumlah bit 1 itu ada 4, berarti kalau 4 itu genap. Nah, kemudian bit paritasnya akan bernilai 0. Nah, kemudian kita mempunyai data 0101.001, di mana jumlah bit satunya itu di sini ada 3. Kalau 3 kita berarti masuknya ke ganjil. Nah, kalau ganjil berarti bit paritasnya itu yang ditambahkan akan bernilai 0. Nah, seperti itu mungkin. Nah, mungkin kita akan lihat perbedaan lebih spesifiknya ya, terkait even parity check dan juga odd parity check. Nah, ketika kita mempunyai data 10010, even parity yang ditambahkan itu adalah bernilai 0. Kenapa? Karena jumlah bit data dalam jumlah bit 1 dalam datanya itu ada 2. Kalau 2 itu berarti ada genap. Nah, kalau odd parity itu sebaliknya dari even parity. Kalau even parity 0 berarti odd parity-nya itu 1. Nah, kemudian contoh lagi, kita punya data 010101. Nah, di sini kan jumlah bit satunya itu ada 3. Nah, kalau 3 berarti ganjil. Kalau kita pakai even parity, ketika jumlah bit ganjil itu yang ditambahkannya itu adalah 1. Tapi ketika kita menggunakan odd parity check, yang ditambahkannya itu adalah bernilai 0. Kemudian ada contoh lagi 101101, even parity-nya itu adalah 0 karena jumlah bit 1 dalam datanya itu ada 4, ya, adalah genap. Kemudian kalau odd parity itu 1. Nah, yang terakhir 001000. Di sini even parity-nya kita dapat bernilai 1 ya, karena jumlah bit 1 dalam datanya itu ganjil. Nah, kalau odd parity kita dapat bit paritasnya itu dapat 0. Nah, kayak gitu mungkin banyak, dan ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode parity check. Yang pertama itu, metode ini sederhana dalam analisis dan pada penggunaan hardware-nya, dalam penggunaan sistemnya. Nah, yang kedua itu si parity check ini mudah direalisasikan ke dalam bentuk rangkaian atau hardware. Kemudian ada kekurangan dari metode ini. Yang pertama itu ada kurang handal dalam mengatasi deteksi dan perbaikan error. Kemudian yang kedua itu kemungkinan kesalahan itu terjadi sangat besar, yaitu 50%. Nah, yang terakhir itu si parity check ini hanya dapat mendeteksi error dalam jumlah bit terbatas, hanya dapat 1-3 bit error gitu. Nah, mungkin presentasi kami dari saya Taufik Hidayat dan juga Tantan Nugraha dicukupkan seperti ini. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.